Kabupaten Sinjai, kelas 0723. Kami telah melakukan coaching bersama teman-teman kelompok kami. Saya Nurbaya SPD, guru SD 8 Kilalang, dan teman saya Hairun Ate dari SLB Negeri 1 Sinjai. Selanjutnya saya Siti Aisyah dari SDN 95 Jatie. ya, kami telah melakukan coaching dengan beberapa peran, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Baya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aisyah. Bagaimana kabarnya Bu Baya? Alhamdulillah sehat-sehat, Bu Aisyah. Alhamdulillah ya. Kali ini Bu Baya akan melakukan coaching ya? Ya, betul sekali. Dengan siapa coachingnya Bu Baya? Saya akan melakukan coaching dengan Pak Hairun. Pak Hairun yang mengajar di sekolah luar biasa Negeri 1 Sinjai. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu Baya sebelum coaching dan disebut pra-observer ya. Ya. Nanti selama coaching Bu Baya ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu ada rubrik penilaian yang mana ada penilaian tertentu, adapun kriterianya yaitu sangat baik, cukup, dan cukup baik. Jadi nanti ini rubrik tolong diperhatikan terus supaya lalu pada saat melakukan coaching juga ada prinsip-prinsip coaching yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Boleh saya ajukan beberapa pertanyaan Pak ya? Boleh, silakan. Adapun pertanyaan pertama Bu Baya, yaitu kira-kira kompetensi coaching yang ingin dikembangkan Bu Baya seperti apa? Sebagaimana yang kita ketahui Bu Aisyah, bahwa kompetensi inti coaching itu ada 3. Yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan tertentu. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan pada saat coaching Bu Baya. Nah, kira-kira di bagian kompetensi mana yang secara spesifik akan dikembangkan Bu Baya nantinya? Yang ingin saya kembangkan di bagian kompetensi coaching, yaitu bagian pertama, kesadaran penuh atau present, di mana apabila nantinya saya menjadi coach, kalau saya hadir penuh dalam perbincangan coaching, akan mencakup keseluruhan kompetensi ini. Saya akan mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh coach saya, dan kemudian dari penyampaian coach saya akan menimbulkan beberapa pertanyaan yang berbeda. Baik Bu Baya, secara spesifik itu tadi ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga Bu Baya, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa Bu Baya? Indikator ketercapaian yang ingin dicapai pada saat coaching, yang saya harapkan nantinya coach saya ini Pak Heru bisa menemukan solusi dari apa yang dia ungkapkan pada saat coaching. Dia bisa menarik kesimpulan dari hasil perbincangan kami. Seperti itu Bu Baya. Mungkin cukup dulu untuk 3 pertanyaan ini Bu Baya. Insya Allah sebentar lagi kita lanjutkan setelah coachingnya selesai. Iya, Baik, silakan dilakukan coachingnya Bu Baya. Semoga berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. ya, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini Pak Heru? Alhamdulillah baik. Gimana? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Gimana nih dengan peserta didik kabarnya Pak Heru? Alhamdulillah murid-murid saya sehat-sehat. Ya, baik Pak Herun. Kemarin saya dapat chatnya Pak Herun. Apa nih yang mau dibicarakan Pak Herun hari ini?
tadi Bu Baya sudah melakukan coaching ya, Iya, betul. dengan coachingnya yaitu Pak Hairun. Iya. Ada beberapa pertanyaan saya Bu Baya terkait ini pasca observasi coaching. Iya. Kan tadi di indikator tujuannya Bu Baya itu mau memfokuskan kehadiran penuh. Iya. Nah, yang sudah dilakukan tadi pada saat melakukan coaching, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi seperti apa? Ketercapaian menurut saya tadi pada saat melakukan coaching, menurut saya Hairun sudah mampu menggali potensi diri dari Pak Hairun, mampu mengemukakan solusi dari permasalahan yang Pak Hairun hadapi. Jadi menurut saya kompetensi awal dari kehadiran penuh atau present ini, saya sudah hadir penuh mendengarkan apa isi hati dan mendengarkan permasalahan dari Pak Hairun, kemudian memunculkan beberapa pertanyaan sehingga Pak Hairun bisa menggali potensi dirinya dan mengungkapkan hal tersebut dan mampu memenuhi menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, dan berdasarkan jawaban tadi, saya juga sudah mempunyai catatan-catatan khusus terkait dengan pelaksanaan coaching Bu Baya dengan coachingnya. Alhamdulillah sudah berjalan sangat lancar. Lalu yang kedua yaitu sudah sesuai dengan alur kita, yang mana tercapai tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, lalu rencana aksinya juga tadi sudah sangat terlihat, dan tanggung jawabnya juga sudah tercapai. Alhamdulillah. Jadi dari semua itu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan oleh Bu Baya dan Pak Hairun? Kalau menurut pribadi saya, yang perlu dan sangat wajib untuk saya masih mendalami itu pada kompetensi menggali pertanyaan berbobot. Bagaimana saya bisa mengarahkan Pak Hairun untuk mengungkapkan bagaimana isi dan perasaannya, kemudian bagaimana Pak Hairun bisa menggali potensi dirinya dan bisa melakukan hal tersebut secepatnya dan semaksimal mungkin. Kemudian sekedar informasi Ibu bahwa saya dan Pak Hairun juga akan bertemu kembali pada dua pekan ke depan setelah proses coaching ini untuk Pak Hairun menyampaikan seberapa jauh perkembangan dari Pak Hairun yang telah Pak Hairun lakukan di kelasnya. Iya, baik Bu Baya. Intinya secara umum Bu Baya sudah melakukan coaching dengan baik, terstruktur sesuai dengan model Tirta atau alur Tirta. Baik, kalau begitu Bu Baya, terima kasih. Insya Allah nanti di kesempatan lagi kita lakukan observasi-observasi. Ya, terima kasih kembali Bu Asya telah bersedia menjadi observer saya hari ini. Ya, kalau begitu saya pamit ya Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Baya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Baya? Alhamdulillah. Bu Aisyah sendiri bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat-sehat Bu Baya. Tapi semalam saya chat dari Bu Baya, saya dapat chat dari Bu Baya. Katanya hari ini mau diskusi sedikit tentang apa ya Bu Baya, kalau boleh tahu? Iya, betul sekali Bu Aisyah. Saya chat semalam itu karena ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan pada Bu Aisyah. Semoga Bu Aisyah ada waktu Bu Aisyah ya. Iya, insya Allah pasti ada waktu Bu Baya. Kalau boleh tahu apa yang mau disampaikan Bu Baya? Kayaknya penting sekali. Iya betul, penting sekali ini Bu Aisyah. Ini mengenai bagaimana saya di proses pembelajaran di kelas. Bagaimana pembelajaran yang DSS itu, pelajaran definisi sistem tersebut yang wajib dilaksanakan di setiap pekannya itu yang sesuai program kan Bu. Setiap kelas satu pekan ada kendala yang saya hadapi. Ya, yang saya dengar tadi Ibu Baya harus melakukan pembelajaran menggunakan DSS setiap satu kali dalam satu pekan. Ya. Nah, Bu Baya tadi katakan bahwa ada masalah yang Ibu Baya hadapi terkait dengan pembelajaran DSS tersebut. Ya. Nah, kalau boleh tahu Bu Baya,
chat saya semalaman karena ini. Ya, betul sekali Bu Aisyah ya. Saya merasa karena pada proses pembelajaran DSS ini tidak dilaksanakan secara maksimal karena ada salah siswa saya yang menurut saya itu dia kurang aktif pada saat pembelajaran DSS. Saya inginnya semua siswa itu berpartisipasi aktif, kemudian bisa mengikuti pembelajaran secara interaktif sesuai dengan materi sedia yang saya sampaikan. Nah, Bubaya ada salah satu siswa Bubaya yang tidak aktif atau yang kurang aktif dalam proses pembelajaran menggunakan DSS ini. Nah, tindakan selanjutnya apa yang dilakukan Bubaya untuk agar proses ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan Bubaya? Kalau selama ini sih yang saya lakukan itu secara umum. Kita kan dituntut dalam pembelajaran DSS itu bagaimana mengenalkan siswa secara online menggunakan Chromebook, menggunakan fasilitas sekolah kan Bu. Jadi pada setiap pekannya itu ada jadwal. Kebetulan siswa saya di kelas saya di kelas 5 itu jadwalnya di hari Rabu. Nah, pada saat pembelajaran, seperti pada umumnya pembelajaran, saya melihat media pembelajaran, tetapi harus secara online. Nah, yang menjadi kendala saya ini, ada siswa saya yang tidak mau berpartisipasi aktif. Saya khawatirnya anak ini ketinggalan materi setiap pelajarannya pada saat pelaksanaan DSS. Nah, begitu Bu Aisyah. Iya, Bubaya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan era digital ya, era teknologi. Nah, apa yang menyebabkan sehingga murid yang Bubaya katakan tadi tidak aktif setiap masuk di kelas DSS? Ya, betul sekali Bu Aisyah. Saya perhatikan di beberapa pembelajaran dia kurang aktif, mungkin saja karena dia merasa tidak mengisi atau sejenis apalah dalam penggunaan Chromebook-nya. Karena kalau pemaparannya saya sudah berusaha melakukan semaksimal mungkin, menyediakan materi, dia mengaksesnya, anak-anak mengaksesnya melalui Google Classroom, meskipun gurunya hadir pada saat itu, tetapi anak ini masih tetap tidak mau fokus pada materi yang diberikan. Nah, saya merasa kalau hal ini akan terus berulang dan berulang, dan kita guru dianjurkan untuk terus memaparkan materi sesuai dengan jadwal yang berjalan, dia akan terus ketinggalan pada saat materi pelajaran DSS ini, khusus untuk DSS. Jadi dia akan tertinggal pada materi hari itu. Seperti itu. Jadi murid ini seakan-akan risih dengan menggunakan Chromebook. Lalu Bubaya juga dituntut harus selalu masuk setiap pekannya untuk mengikuti pembelajaran menggunakan Chromebook tersebut. Selanjutnya Bubaya, dari skala 1 sampai 10 untuk ketercapaian penggunaan Chromebook di sekolah Bubaya, khususnya di kelas Bubaya, sudah di skala berapa Bu? Kalau menurut saya sih Bu Aisyah, saat ini proses pembelajaran secara online yang saya terapkan, bagaimana memaparkan materi kepada peserta didik, saya merasa sudah berada pada skala 6. Namun saya ingin mencapai hal tersebut pada skala 8, atau kalau tidak bisa pada skala 9, saya cukup di 8 saja lah, supaya materi yang saya ajarkan pada kelas DSS itu juga bisa diterima secara penuh oleh semua murid. Ya, Bubaya menginginkan di skala 8 agar murid tersebut bisa juga berjalan sesuai dengan seperti halnya murid yang lain, yaitu menggunakan Chromebook setiap pekannya. Nah, langkah selanjutnya Bu, apa yang dilakukan Bubaya agar anak tersebut berpartisipasi aktif dalam mengikuti pembelajaran setiap pekannya di ruang TIK tersebut? Ya, betul Bu, karena di ruang TIK itu kan semuanya harus secara online, dan karena baru-baru ini saya ada melihat webinar, sempat saya ikuti webinarnya, aplikasi Quizzes itu sekarang sudah bisa menggunakan paper mode, meskipun
persentase dari ketercapaian sejauh mana anak ini bisa memenuhi pembelajarannya pada hari itu. Ya, yang saya dengar tadi ternyata Bubaya akan melakukan langkah yang pertama, yaitu Bubaya akan menerapkan aplikasi Quizizz dengan mode kertas untuk murid tersebut. Iya. Kemudian yang kedua, Bubaya tetap akan menggunakan Quizizz berbasis online untuk murid yang sudah sesuai dengan yang sesuai dengan apa yang diharapkan Bubaya, murid yang diharapkan Bubaya. Ya, langkah selanjutnya Bubaya agar proses yang diharapkan ini Bubaya membutuhkan dukungan dari siapa saja, Bu? Saya membutuhkan dukungan tentunya dari kepala sekolah karena ini merupakan program wajib. Karena di sekolah kami sudah ada lab komputer dan itu digunakan dan sudah terjadwal. Tentunya dari dukungan kepala sekolah, saya mengharapkan semua anak meskipun pada saat belajar di lab dan khususnya DSS ini bisa terpenuhi semua kebutuhan belajarnya. Mereka bisa mengetahui semua materi yang saya ajarkan meskipun dengan cara yang berbeda, ada yang secara langsung ataupun dengan secara ini. Ya, Bubaya mengatakan tadi bahwa Bubaya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah agar nantinya pembelajaran baik secara DSS online maupun dengan mode kertas untuk murid yang kurang aktif tersebut bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan Bubaya. Nah, selanjutnya Bubaya, kapan akan diterapkan pembelajaran mode kertas ini kepada murid tersebut? Ya, saya akan melakukan sesuai jadwal karena ini kan libur awal Ramadan. Nanti pada saat sekolah kemudian kembali secara aktif dan kami di kelas mendapat jadwalnya di hari Rabu nanti, saya akan mulai mencoba menerapkan hal itu. Bagaimana reaksi dari murid saya ini bisa mengikuti materi pelajaran berjalan seperti temannya yang lain. Ya, jadi insya Allah Bubaya akan menerapkan strategi ini kepada murid tersebut setelah libur awal Ramadan ini. Bubaya nantinya setelah melaksanakan proses ini, saya ingin juga mengetahui sejauh mana dan kapan kita akan ketemu lagi Bubaya agar saya bisa juga tahu progresnya sampai di mana. Iya, betul sekali Bu Aisyah. Saya tentunya pasti membutuhkan sharing seperti ini. Saya maunya setelah pasca libur Idul Fitri nanti Bu Aisyah ya, karena saya ingin melihat dulu 2 atau 3 kali dalam proses DSS. Jangan sampai kalau hanya 1 saya belum ada pembanding bagaimana perkembangan anak tersebut. Jadi kalau 2 sampai 3 kali dalam proses pembelajaran secara DSS ini, saya bisa bertemu kembali. Dan semoga Bu Aisyah ada waktu Bu Aisyah ya. Iya, insya Allah Bu. Jadi kita sepakat bersama ya Bu, setelah libur Lebaran nantinya kita ketemu lagi untuk membahas bagaimana progres atau ketercapaian yang sudah dilakukan Bubaya terhadap muridnya tersebut. Iya, baik Bu Aisyah. Terima kasih banyak untuk Bu Aisyah telah meluangkan waktu untuk saya berbincang-bincang seperti ini Bu Aisyah. Iya, sama-sama Bubaya. Jangan sungkan-sungkan Bubaya. Kita saling sharing sesama pendidik. Apa salahnya? Iya, betul sekali Bu Aisyah. Terima kasih banyak Bu Aisyah. Kalau begitu saya permisi dulu Bu Aisyah. Silakan Bubaya. Assalamualaikum.